Selamat datang di Grasadana Survival Camp 1. Disinilah perjalanan dimulai, bukan sekedar berkemah, tetapi sebuah proses belajar untuk mengenal alam, mengenal sesama, dan mengenal diri sendiri. Setiap langkah adalah pembelajaran, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Hati sama usaha. Di tengah hutan, di bawah langit yang luas, kami belajar bahwa kekuatan sejati lahir dari disiplin, kerjasama, keberanian, dan rasa tanggung jawab. Melalui berbagai kegiatan survival, peserta dilatih untuk berpikir tenang dalam menghadapi tantangan, mengambil keputusan dengan bijaksana, serta saling membantu tanpa memandang perbedaan. Api unggun menjadi simbol semangat yang terus menyala. Kebersamaan menjadi pondasi persaudaraan. Dan alam menjadi ruang belajar yang mengajarkan rasa syukur serta kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian rekan-rekan yang kedua harus mematuhi semua materi yang kita sampaikan, harus bisa menerima materi yang kita sampaikan apapun itu. Yang ketiga, apapun nantinya yang menjadi arahan, yang menjadi sebuah penunjuk kalian lebih lanjut. Kemudian setelah itu kita di sini sudah melaksanakan yang dulunya hanya aku biasa ke alam ya. Tapi sendirian, tidak ada kegiatan seperti ini ya. Sama saya juga tiap hari berkarakter, disiplin, tangguh, peduli, dan selaras dengan alam. Nah, kata survival ini bukan jangan dijadikan patokan. Nanti pas kita hanya kegiatannya survival kok tidak. Ya. Kita Agni sama usaha itu juga ngambil dari bahasa Sanskerta yang diartikan dengan bermakna semangat. Biar teman-teman tahu cara bikinnya, kita bongkar. Yang penting teman-teman kan tahu kan bentuknya.
takutkan kenapa gak langsung cepat keadaan basah ya, mau dilap dulu bisa, udah langsung bisa, tidak lap gula. Usulkan bara ya, seperti biasa kita kasih dulu dia bahan di bawahnya ya, baru sudah dapat bara. Bara sekecil ini sangat berharga, kita rawat benar-benar, kita tiup pelan-pelan, kita pindah ke media yang lebih besar, dia akan lebih menyebar, pelan-pelan dia nyebar. Apalagi ada angin seperti ini, kita tidak perlu meniupnya tambah gede ya, kita tinggal pindah ke media yang lebih besar, dia akan menghasilkan api. Oke, dapat api dua, mudah banget survive ya. Tapi nanti kalau benar-benar survive memang orang gemuk ini tenaganya mulai berkurang. Ini akan makan banget ya. Terus kedua asap. Ini asap. Bismillah, semoga dapat ya. Oke. Ini bara yang kita tunggu-tunggu sampai menghabiskan tenaga. Kelihatan baranya, kita pindah ke media sosial, ke media yang mudah terbakar. Jadi serabut ini kita taruh. Ya, dapat ini kita oksigen pelan ini, jangan ditiup, ini akan ngapus. Oksigen pelan biar masuk angin. Kita coba tambah bius lagi. Saya nggak jadi malu. Melihat beda dengan mencoba. Lagi harus dapat bara. Saya sudah sediakan ada 4 kurang 1 ini. Satu orang satu harus. Oh, saya carikan bantuan lagi. Harus dapat semua. Sabar ya. Kita perlu asupan besi, mineral, itu air. Mana ketika kita di festival, kalau kita lama tidak mengkonsumsi air, 3 hari saja sudah. Dan terminum. Mau kita puasa 1 hari lagi. Oh, itu kemarin pendidikan pakai ini dulu berarti. Iya.
Baik, di sini kami membuat teknik penyaringan. Jadi di sini ada yang namanya teknik solar water still, yang dimana kita memanfaatkan pengembunan yang diambil dari zat hijau daun atau klorofil dan dari sinar matahari. Cuma di sini untuk tempatnya kurang tepat karena masih banyak pepohonan dan matahari tidak bisa memasuki tempat penguburan tersebut. Jadi lebih baiknya lagi tempatnya itu adalah di tempat yang lebih lapang atau yang lebih terbuka ataupun terkena sinar matahari. Lalu yang kedua di sini ada teknik penyaringan menggunakan teknik transfer, yang dimana di sini ada air kotor yang akan difilter menggunakan tisu. Nanti di gelas kedua akan keluar air bersih dan kotorannya akan mengendap di tisu. Lalu yang selanjutnya di situ ada tanaman yaitu umbut pisang. Ini juga mengandung air ya, walaupun tidak banyak tapi cukup untuk membasahi tenggorokan kita. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Nah, di sini kami akan menjelaskan salah satu teknik untuk mendapatkan air, yaitu menggunakan teknik solar water still. Nah, cara membuatnya yaitu ini cukup digali, habis itu kita menggunakan zat hijau daun atau bisa disebut dengan klorofil. Lalu di tengah-tengahnya itu diberi wadah. Nah, setelah itu akan ditutup dengan plastik serapat mungkin agar tidak ada celah-celah dari samping. Nah, lalu di bagian tengah itu dikasih batu ini agar embun-embunnya itu berkumpul ke bagian tengah dan menetes ke wadah tersebut. Nah, seperti ini cocoknya itu seperti di pantai seperti itu, atau di tanah yang lapang yang terkena sinar matahari. Terus ada selanjutnya penyaringan dengan dua ini. Ya, transfer ini kita menggunakan media tisu. Kita bisa menggunakan kain atau semacamnya untuk menyaring air yang keruh ini ke wadah yang lebih kecil ini untuk bisa mendapatkan air yang lebih jernih. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada umbut-umbutan yang mengandung air, yaitu salah satunya umbut dari daun pisang dan buah salak. Kita dapat dari alam. Sudah. Baik, silakan coba. Oh, gini aja, mana pisaunya? Oh, ini ya. Bagus. Nah, juga mengenyangkan, juga bisa menghilangkan dehidrasi kita. Ya. Ini ada yang mau enggak? Oh, saya mau. Itu bisa dimasak kan? Pengasapan, namanya pengasapan buat pengawetan. Kalian kalau dapat tangkapan ya dibikin tipis-tipis kayak gini biar apa? Biar cepat matang. Gitu ya. Jangan langsung ngumpul, yang ngumpul bisa gitu, cuman dia akan sedikit lama untuk masak. Ini metode pengasapan dan juga bisa mengawetkan. Jadi kalau misalkan kalian makan cuma dapat separuh, sisanya nggak akan bau atau basi. Jadi bisa dimakan kebesokan hari. Dan ini asapnya bisa digunakan untuk nyali. Ya. Jadi habis ini tetap dijaga apinya sehingga kepanasannya tetap
terjaga dan ininya bisa matang juga ya. Tetap dijaga, terus ada yang bagian jaga api, ada yang tetap mencari rumput. Habis ini nih habis, kita kasih lagi gitu ya. Ayo cari boleh. Ah, Eh. ampun. Coba perlihatkan nasinya Susu. ke depan kamera sini, dekat. Tiup tak apa. Asal lidahnya tidak sampai aneh. Kotor kan. Udah tumbuk air. Iya. Aku pamit. Kurang airnya guys. Masih fokus guys. Istimewa. Api gak pak? Kayak kurang air. Mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Gerak di tempat, gerak. Selamat makan. Ayo jangan lupa dimakan diminta tesnya. Siapa minta lagi? Nah, ayo. Mau kah? Inilah semangat Gera Sadana. Berlatih dengan sungguh-sungguh, membangun karakter, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, dan mencetak generasi yang tangguh, mandiri, serta berakhlak mulia. Terima kasih kepada seluruh peserta, panitia, pembina, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Sampai bertemu pada perjalanan berikutnya. Gera Sadana. Belajar, berlatih, berkarya. Bersama alam, membentuk pribadi yang lebih kuat. Salam lestari.